Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita bisa bertatap muka di tempat di Zoom ini. Salawat dan salam tercurah atas junjungan Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mendobrak pintu kebatilan hingga menuju pintu terang menerang seperti ini. Tidak lain terang karena ilmu. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 9 Pancasila ingin membawakan presentasi yang berjudul Pancasila menjadi dasar pengembangan ilmu. Dan kami hormati dosen pengampu yaitu Ibu Herni Yuniarti Suhendi MPD dan Ibu Heni Mulyani MPD. Semoga Allah istiqomahkan dalam mendidik kita dan diberikan ketabahan dalam mendidik kita. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pada makalah ini yang disusun oleh Fahmi Shah Zubaidi dan Mila Khairunisa dan Muhammad Awaludin dan Muhammad Haidar Ali, saya sendiri. Oke, lanjut ke materi pertama yang akan dibawakan oleh teman saya. Baiklah, untuk pembahasan dari kelompok kami, yang pertama yaitu konsep Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu yang akan dibawa oleh saya sendiri. Yang kedua yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu yang akan dibawakan oleh Haidar Ali. Yang ketiga yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu untuk masa depan yang akan dibawakan oleh Muhammad Awaludin dan Fahmi Shah Zubaidi. Yang terakhir yaitu kesimpulan yang akan dibawakan oleh Fahmi Shah. Baiklah, saya Mila Khairunisa akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu konsep Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Yang pertama yaitu bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua yaitu bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Artinya mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Dan yang keempat yaitu bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia itu sendiri atau lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu atau mempribumian ilmu. Selanjutnya yaitu keempat, pengertian Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu sebagaimana dikemukakan di atas mengandung konsekuensi yang berbeda-beda. Pengertian pertama bahwa iptek tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, mengandung asumsi bahwa iptek itu sendiri berkembang secara otonom. Kemudian dalam perjalanannya dilakukan adaptasi dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya yaitu pengertian kedua bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal, mengandaikan bahwa sejak awal pengembangan iptek sudah harus melibatkan nilai-nilai Pancasila. Namun, keterlibatan nilai-nilai Pancasila ada dalam posisi tarik ulur. Artinya,
ilmuwan dapat mempertimbangkan sebatas yang mereka anggap layak untuk dilibatkan. Selanjutnya yaitu pengertian ketiga bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek, mengasumsikan bahwa ada aturan main yang harus disepakati oleh para ilmuwan sebelum ilmu itu dikembangkan. Namun, tidak ada jaminan bahwa aturan main itu akan terus ditaati dalam perjalanan pengembangan iptek itu sendiri. Sebab, ketika iptek terus berkembang, aturan main seharusnya terus mengawal dan membayangi agar tidak terjadi kesenjangan antara pengembangan iptek dan aturan main. Selanjutnya yaitu pengertian keempat yang menempatkan bahwa setiap pengembangan iptek harus berakal dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri sebagai proses indigenisasi ilmu, mengadaikan bahwa Pancasila bukan hanya sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, tetapi sudah menjadi paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia. Untuk itu, diperlukan penjabaran yang lebih rinci dan pembicaraan di kalangan intelektual Indonesia, sejauh mana nilai-nilai Pancasila selalu menjadi bahan pertimbangan bagi keputusan-keputusan ilmiah yang diambil. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan diteruskan kepada rekan saya. Ya, materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh saya sendiri yaitu tentang membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, argumen tentang dinamika Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pancasila sebagai pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era Reformasi. Para penyelenggara negara pada umumnya hanya menyinggung masalah pentingnya keterkaitan antara perkembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan atau humanis. Kajian tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu baru mendapat perhatian yang lebih khusus dari eksplisit oleh kaum intelektual. Di beberapa perguruan tinggi, khususnya Universitas Gadjah Mada yang menyelenggarakan seminar nasional tentang Pancasila sebagai pengembangan ilmu. 1987 dan Symposium dan Serasehan Nasional tentang Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan pembangunan nasional tahun 2006. Namun, pada kurun waktu akhir-akhir ini belum ada lagi suatu upaya mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kaitan dengan perkembangan iptek di Indonesia. 2. Argumen tentang tantangan Pancasila sebagai dasar perkembangan ilmu. Ada beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia. A. Kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian dunia, termaksud Indonesia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Upaya bagi pengembangan sistem ekonomi Pancasila yang pernah dirintis Profesor Mobyarto pada 1980-an belum menemukan wujud nyata yang dapat diandalkan untuk memangkal dan menyaingi sistem ekonomi yang berorientasi pada pemilik modal besar. B. Globalisasi yang menyebabkan lembahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Konsumerisme menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi lain yang lebih maju ipteknya. Pancasila sebagai pengembangan ilmu baru pada. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya Muhammad Awaludin akan menjelaskan materi mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu untuk masa depan. Yang pertama, esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Nah, hakikatnya
Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan teknologi atau IPTEK dikemukakan oleh Profesor Wahyudi Setiawan dalam Sinopsium dan Sarasehan Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan pembangunan bangsa sebagai berikut. Yang pertama, atau sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, memberikan kesadaran bahwa manusia hidup di dunia ibarat sedang menempuh ujian dan hasil ujian akan menentukan kehidupannya yang abadi di akhirat nanti. Salah satu ujiannya adalah manusia diperintahkan melakukan perbuatan untuk kebaikan, bukan untuk membuat kerusakan di bumi. Tuntunan sikap pada kode etis ilmiah dan keinsinyuran seperti menjunjung tinggi keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat, berperilaku terhormat, bertanggung jawab, etis, dan taat untuk meningkatkan kehormatan. Suatu manifestasi perbuatan untuk kebaikan tersebut, ilmuwan yang mengamalkan kompetensi teknik yang dimiliki dengan baik sesuai dengan tuntunan sikap tersebut menyukuri anugerah Tuhan. Yang kedua, atau sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini memberikan arahan bagi baik bersifat universal maupun khas terhadap ilmuwan dan ahli teknik di Indonesia. Asas kemanusiaan atau humanisme menghendaki agar perilaku terhadap manusia harus sesuai dengan kodratnya sebagai manusia, yaitu memiliki keinginan seperti kecukupan materi, bersosialisasi, eksistensinya dihargai, mengeluarkan pendapat, berperan nyata dalam lingkungannya, bekerja sesuai kemampuannya yang tertinggi. Hakikat kodrat manusia yang bersifat monopluralis sebagaimana dikemukakan Noto Nagoro, yaitu terdiri atas jiwa dan raga, makhluk individu dan sosial, dan makhluk Tuhan. Selalu diusahakan tidak terjadinya jurang kesejahteraan di antara bangsa Indonesia. Ilmuwan dan ahli teknik yang mengelola industri perlu selalu mengembangkan sistem yang memajukan perusahaan sekaligus menjamin kesejahteraan karyawan. Selama ini, pengelolaan industri lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dalam arti keuntungan perusahaan sehingga cenderung mengabaikan kesejahteraan karyawan dan kelestarian lingkungan. Situasi timpang ini disebabkan oleh pola kerja yang hanya mementingkan kemajuan perusahaan. Pada akhirnya, pola tersebut dapat menjadikan pemicu aksi protes yang justru merugikan pihak perusahaan itu sendiri. Nah, selanjutnya poin kedua, yaitu urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, yang akan dilanjutkan oleh materi selanjutnya. Terima kasih. Noto Nagoro, yaitu terdiri atas jiwa dan raga, makhluk individu dan sosial, dan makhluk Tuhan dan otonom atau kedudukan kodrat, memerlukan keseimbangan agar dapat menyempurnakan kualitas kemanusiaannya. Yang ketiga, atau sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, di sini menjelaskan bahwa landasan esensial bagi kalangan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Untuk itu, ilmuwan dan ahli teknik Indonesia perlu menjunjung tinggi para asas persatuan Indonesia ini dalam tugas-tugas profesionalnya. Kerjasama yang sinergis antar individu dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing akan menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi daripada penjumlahan produktivitas individunya. Suatu pekerjaan atau tugas yang diberikan bersama dengan semangat nasionalisme yang tinggi dapat menghasilkan produktivitas yang lebih optimal. Nah, selanjutnya sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah.
kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, memberikan arahan agar asas kerakyatan yang mengandung arti bahwa pembentukan negara Republik Indonesia adalah untuk semua rakyat Indonesia. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap negara. Demikian pula halnya dengan ilmuwan dan ahli teknik wajib memberikan kontribusi sebesar-besarnya sesuai kemampuan untuk kemajuan negara. Sila keempat ini juga memberikan arahan dalam manajemen keputusan baik pada tingkat nasional, regional maupun ruang lingkup yang lebih sempit. Manajemen keputusan yang dilandasi semangat musyawarah akan mendatangkan hasil yang lebih baik karena dapat melibatkan semua pihak dengan penuh kerelaan. Selanjutnya, sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini sila kelima memberikan arahan agar selalu diusahakan tidak terjadinya jurang kesejahteraan di antara bangsa Indonesia. Ilmuwan dan ahli teknik yang mengolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Syah Zubaidi dengan NIM 121205055 dari kelompok 9. Akan melanjutkan presentasi yang bersubbab urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan ilmu dan teknologi di Indonesia dewasa ini tidak berakar pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga ilmu pengetahuan yang dikembangkan di Indonesia sepenuhnya berorientasi pada Barat. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia lebih berorientasi pada kebutuhan pasar, sehingga prodi-prodi yang laku keras di perguruan tinggi Indonesia adalah prodi-prodi yang terserap oleh pasar. Yang ketiga, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia belum melibatkan masyarakat luas, sehingga hanya menyejahterakan kelompok elit yang mengembangkan ilmu. Ketiga, penutup bagian kesimpulan. Konsep Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Pengertian bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal, mengandaikan bahwa sejak awal pengembangan iptek sudah harus melibatkan nilai-nilai Pancasila. Pengertian selanjutnya yang menempatkan bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri. Sebagai proses indigenisasi ilmu, mengandaikan bahwa Pancasila bukan hanya sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, tetapi sudah menjadi paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia. Kajian tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu baru mendapat perhatian yang lebih khusus dan eksplisit oleh kaum intelektual di beberapa perguruan tinggi, khususnya Universitas Gadjah Mada yang menyelenggarakan seminar nasional tentang Pancasila sebagai pengembangan ilmu tahun 1987 dan simposium dan Sarasehan Nasional tentang Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan pembangunan nasional tahun 2006. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.